Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang perubahan wujud benda. Materi ini terdapat dalam Muatan Bahasa Indonesia tema 3 subtema 3. Silakan anak-anak buka LKS pada halaman 76. Di sana ada teks tentang mengembun. Silakan anak-anak baca teks tersebut terlebih dahulu. Kita akan mulai tentang pokok informasi dalam teks tersebut. Nah, pada kalimat pertama itu merupakan salah satu pokok informasi, yaitu pengertian tentang mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Anak-anak dapat memberikan garis bawah atau di stabilo pada bagian ini karena ini merupakan informasi yang penting. Kemudian pada kalimat ketiga itu adalah penjelasan bagaimana proses pengembunan itu terjadi. Jadi ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka uap air itu akan berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi uap air itu adalah gas, ketika terkena suhu yang dingin akan berubah menjadi bintik-bintik air yang merupakan benda cair. Jadi gas menjadi cair itu adalah perubahan wujud mengembun. Nah, contohnya bintik-bintik air di luar gelas yang berisi es batu dan embun pada daun di pagi hari. Itu adalah contoh dari pengembunan. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini. Ya, ketika pagi hari, anak-anak pasti sering melihat tetesan air yang berada di atas daun. Itulah embun yang berada di daun. Jadi embun itu bukan berasal dari air yang jatuh saat hujan, tetapi ketika malam hari itu suhunya dingin, ya. Kemudian uap air yang terkena suhu dingin itu nanti berubah menjadi cairan atau berubah menjadi air, kemudian menetes jatuh di atas permukaan daun. Jadi itulah yang namanya pengembunan. Kemudian tadi contoh yang kedua yaitu bintik-bintik air yang muncul dan menempel di permukaan gelas, di luar permukaan gelas, ya. Apakah gelas itu bocor sehingga airnya meresap kemudian keluar gelas? Tentunya bukan, ya. Jadi bintik-bintik air yang menempel di luar permukaan gelas itu berasal dari luar gelas. Jadi ketika uap air yang berada di luar gelas itu kemudian bersentuhan dengan suhu dingin gelas, karena gelas tadi isinya adalah es batu sehingga dingin, kemudian uap air tadi berubah menjadi bintik-bintik air yang menempel di permukaan gelas, ya. Jadi bintik-bintik air itu berasal dari luar gelas, bukan dari dalam isi gelas itu, ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya. Perhatikan gambar ini. Nah, ini kita sebut dengan kapur barus atau kamper. Kapur barus ini biasanya diletakkan di dalam lemari pakaian, atau kadang juga ada yang diletakkan di kamar mandi, ya. Fungsinya untuk mengharumkan, ya, memberikan aroma atau wangi. Kemudian pernahkah anak-anak melihat ini? Mungkin ketika anak-anak melihat tayangan di televisi seperti acara menyanyi atau acara lainnya, terkadang ada efek
seperti asap ya, asap yang kemudian dari bawah. Nah, asap putih itu terkadang itu yang membuat efek seperti seram gitu ya. Atau ketika di dalam kotak es, kotak penyimpanan es itu ada asap ya, asap putih. Nah, itu berasal dari dry ice atau biang es, atau disebut juga dengan es kering. Nah, es kering ini bentuknya adalah padat, kemudian lama-kelamaan nanti akan hilang. Begitu juga dengan kapur barus tadi, ketika disimpan di dalam lemari, lama-kelamaan akan cepat habis. Nah, kemanakah perginya kapur barus dan dry ice itu? Kita pelajari pada teks ini ya, halaman 78 tentang menyublim. Nah, silakan anak-anak baca teks itu terlebih dahulu. Kita mulai dengan pokok informasi teks. Lihat pada paragraf yang keempat ya. Di sini ada kalimat perubahan wujud itu adalah dari benda padat menjadi gas. Peristiwa ini disebut menyublim. Maksudnya perubahan wujud itu adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya, yaitu ketika kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud. Jadi perubahan wujud ini yang dimaksud ya. Jadi ketika kapur barus itu mengecil ya, lama-kelamaan nanti akan habis, itu sebenarnya adalah kapur barus itu berubah wujud dari padat menjadi gas ya, karena gas itu kan tidak terlihat, tapi buktinya berubah menjadi gas. Nah, dalam lemari itu yang ada kapur barusnya akan berubah menjadi wangi ya. Jadi wangi itu berasal dari gas itu tadi. Nah, begitu pula dengan dry ice tadi. Jadi dry ice ini ketika dibiarkan di suhu ruangan atau dibiarkan di tempat terbuka atau ketika diberi air, itu nanti juga akan berubah menjadi gas. Jadi asap ini adalah gas yang mulanya berasal dari dry ice atau es kering ini. Jadi padat menjadi gas. Itulah yang disebut dengan menyublim. Selanjutnya adalah tentang mengkristal, perubahan wujud mengkristal. Anak-anak dapat membacanya pada LKS halaman 78. Perubahan wujud mengkristal itu adalah ketika benda gas berubah menjadi benda padat. Nama lain mengkristal adalah menghablur. Contohnya menghablur misalnya, contoh menghablur atau mengkristal misalnya di dalam lemari es bagian freezer itu anak-anak tentu sering menjumpai ya, ada ini bagian sekelilingnya baik di atas maupun di bawah ini ada gumpalan-gumpalan, ini yang disebut dengan kristal es atau kadang juga disebut dengan bunga es. Nah, bunga es ini asalnya dari mana? Bunga es itu atau kristal es itu di dalam freezer itu adalah perubahan wujud dari uap air. Jadi, uap air yang masuk dari luar lemari es ketika pintu lemari es dan pintu freezernya dibuka, itu nanti uap dari luar itu akan masuk, kemudian ketika bersentuhan dengan suhu dingin di dalam freezer, lalu uap air itu akan membeku menjadi bunga es. Nah, jadi perubahan wujud yang terjadi di dalam freezer itu adalah uap air atau gas berubah menjadi
bunga es yang berwujud padat. Jadi gas menjadi padat. Itu disebut dengan mengkristal. Di musim dingin, jadi karena negara kita memiliki 2 musim, kita tidak bisa melihat perubahan wujud yang seperti ini. Ini hanya terjadi di negara yang memiliki 4 musim ketika musim dingin. Nah, ketika musim dingin, di lingkungan yang berada di negara di musim dingin itu nanti akan terlihat seperti ini ya. Jadi ini seperti es ya, es tapi menyelimuti permukaan jalan, kemudian menyelimuti pohon dan daun-daun dan juga bangunan. Ini kita sebut dengan kristal es. Nah, ada pula seperti ini. Ini namanya bunga salju atau snowflakes. Bagaimana bunga salju ini terbentuk? Nah, pada saat musim dingin, udara sangat dingin, sehingga tetes-tetes air merupakan air yang super dingin atau suhunya sekitar minus 10 derajat Celcius. Jadi air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, suhunya ini lebih dingin dari ketika air membeku. Nah, kemudian air yang berada, tetes-tetes air tadi perlahan-lahan akan membeku. Dimulai dari 1 tetes air membeku, kemudian es yang terbentuk akan dikelilingi oleh tetes-tetes air yang sedikit demi sedikit membeku sehingga nanti membentuk seperti bunga. Nah, ini kita sebut dengan bunga salju. Jadi tadi ya, berasal dari udara itu gas yang sangat dingin, kemudian berubah menjadi tetes-tetes air tadi, kemudian berubah menjadi salju, bunga salju yang bentuknya padat. Jadi gas menjadi padat. Kemarin dan hari ini kita sudah mempelajari 6 macam perubahan wujud benda. Jadi ada benda padat, benda gas, dan benda cair. Kita dapat menyimpulkannya seperti ini. Perubahan wujud gas menjadi benda padat itu disebut dengan mengkristal. Kemudian dari benda padat menjadi gas itu kita sebut dengan menyublim. Lalu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair kita sebut dengan mencair, dan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat kita sebut dengan membeku. Lalu perubahan wujud dari benda cair menjadi gas kita sebut dengan menguap, dan perubahan wujud dari gas menjadi cair dinamakan mengembun. Nah, perhatikan ini tanda anak panahnya ini ada yang biru, ada yang merah. Maksudnya yang warna merah itu adalah perubahan wujud yang disebabkan ketika suhunya naik atau dipanaskan ya. Jadi padat menjadi gas misalnya, itu karena benda padat itu dipanaskan kemudian berubah menjadi gas. Begitu pula padat menjadi cair, itu misalnya es batu dipanaskan lalu akan mencair. Nah, kemudian yang warna biru itu perubahan wujud yang terjadi karena suhunya turun atau ketika didinginkan. Seperti contohnya air yang membeku menjadi es batu itu karena ketika air itu didinginkan lalu menjadi es batu ya. Jadi ketika dipanaskan ini yang warnanya merah, kemudian ketika yang didinginkan ini warnanya biru seperti ini. Nah, selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan
soal evaluasi, ada 5 soal tentang perubahan wujud benda. Silakan anak-anak kerjakan 5 soal itu, tulis jawabannya saja di buku tugas. Selamat mengerjakan, semoga anak-anak dapat memahami materi pelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.